Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Satrio. Dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 240201020. Waduh. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman materi perihal rekayasa perangkat lunak. Kita mulai dari slide pertama, yaitu apa itu rekayasa perangkat lunak. Jadi, rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah sebuah ilmu yang mencakup seluruh aspek pembuatan perangkat lunak, mulai dari tahap analisis kebutuhan hingga tahap pemeliharaan sistem. Dalam pengembangan perangkat lunak terdapat 3 fokus utama, yaitu yang pertama ada biaya. Jadi kita harus mengusahakan agar biaya produksi seminimal mungkin. Yang kedua ada kinerja, yang mana kita akan membangun sebuah sistem yang handal dan bekerja sangat cepat. Yang ketiga ada waktu, yang mana kita akan menyelesaikan proyek tepat sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan. Kita perhatikan gambar segitiga yang ada pada PPT ini. Jadi dalam gambar tersebut ada 3 elemen penting. Yang pertama ada good atau bagus. Yang kedua ada fast atau cepat, dan yang ketiga cheap atau murah. Dalam praktiknya sangat sulit untuk mendapatkan ketiga hal ini secara bersamaan. Jika ingin sistem yang bagus dan cepat, maka akan membutuhkan biaya yang mahal atau high cost. Jika ingin proses yang cepat dan murah, maka akan menghasilkan kualitas yang rendah atau low quality. Jika ingin sistem yang bagus dan murah, maka pengerjaannya akan memakan waktu yang lama, karena akan menjadi prioritas rendah atau low priority bagi pengembang. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu Software Development Life Cycle atau SDLC. Singkatnya, SDLC atau Software Development Life Cycle adalah siklus atau tahapan yang harus dilalui dalam membuat perangkat lunak. Agar prosesnya terstruktur secara umum, dan ada 6 fase utama yang akan dilakukan. Yang pertama ada planning, kedua ada analisis, ketiga ada design, 4 ada implementation, kelima ada testing, dan yang terakhir ada maintenance. Yang pertama planning, yang mana planning ini adalah ketika kita merencanakan sumber daya apa saja yang dibutuhkan dan berapa lama estimasi waktu pengerjaannya. Yang kedua analisis, atau tahap untuk mencari tahu detail masalah yang ingin diselesaikan dan fitur-fitur apa saja yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna atau klien. Selanjutnya desain. Setelah kita tahu kebutuhannya, maka kita perlu merencanakan atau mulai membuat database atau desain dari desain aplikasi ini lah. Selanjutnya ada implementation. Jadi implementation adalah sebuah tahap eksekusi atau proses coding atau penulisan programnya dimulai berdasarkan desain yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya ada testing.
Jadi sebelum aplikasi ini dirilis, maka aplikasinya perlu dites dulu atau dicek dulu untuk memastikan tidak ada error atau bug dalam aplikasi tersebut. Sehingga nantinya aplikasi ini akan berjalan atau berfungsi dengan benar. Yang terakhir ada maintenance, yang mana ini adalah sebuah tahap terakhir, yaitu perawatan rutin dan upgrade sistem supaya aplikasi tetap berjalan lancar di masa depan. Oh no. Oke, slide berikutnya adalah model proses perangkat lunak. Yang mana dalam model proses perangkat lunak ada 3 model yang populer yang memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama ada waterfall. Jadi model ini sifatnya linear dan berurutan. Kita harus menyelesaikan satu tahap secara penuh sebelum pindah ke tahap berikutnya. Waterfall ini sangat cocok untuk proyek yang fiturnya sudah jelas dan tidak akan berubah-ubah sejak awal. Yang kedua ada spiral, yang mana model ini bersifat evolusioner dan fokus utamanya adalah pada analisis dan resiko. Maksudnya analisis risiko. Jadi prosesnya dilakukan dalam beberapa pengulangan atau iterasi yang menggabungkan fleksibilitas, pengembangan, dan kontrol yang sistematis. Yang terakhir ada RAD atau Rapid Application Development, yang mana model ini menekankan pada kecepatan pembangunan aplikasi. RAD atau Rapid Application Development merupakan siklus kerja yang sangat pendek supaya perangkat lunak bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Selanjutnya ada revolusi agile. Ada revolusi agile dan scrum. Jadi agile memiliki prinsip utama yaitu mengutamakan individu dan interaksi dibandingkan sekedar proses dan alat. Salah satu penerapan agile yang paling populer adalah Scrum, yang mana Scrum adalah kerangka kerja untuk pengembangan sebuah produk yang kompleks dengan menggunakan tim kecil yang mandiri. Di dalam Scrum terdapat 3 elemen penting, yaitu sprint. 3 elemen penting yang perlu kita ingat yaitu sprint, yang siklus kerjanya biasanya berlangsung selama 1-4 minggu. Yang kedua ada daily scrum, pertemuan harian singkat selama 15 menit untuk koordinasi tim. Dan yang terakhir ada product backlog, yang mana mendaftar fitur-fitur yang diinginkan oleh pelanggan. Mana cuy? Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu software requirement specification atau SRS, yang mana software requirement specification atau SRS ini adalah sebuah dokumen yang menjadi jembatan komunikasi supaya klien dan developer punya satu visi yang sama tentang aplikasi yang akan dibuat. Jadi di dalam SRS ada 3 jenis kebutuhan yang perlu dicatat. Yang pertama ada fungsional. Jadi fungsional ini menjelaskan fitur atau layanan apa saja yang harus ada di sistem. Contohnya
sistem harus mencetak laporan transaksi. Nah, yang kedua ada non-fungsional. Ini lebih ke batasan teknis atau kualitas sistemnya, seperti keamanan dan kecepatan. Contohnya, halaman aplikasi harus sudah terbuka dalam waktu kurang dari 2 detik. Yang terakhir ada domain. Jadi domain adalah aturan khusus yang hanya berlaku di bidang aplikasi tersebut. Contohnya aturan standar perhitungan bunga. Kalau kita sedang membuat aplikasi perbankan. Oke, lanjut ke arsitektur perangkat lunak. Jadi arsitektur perangkat lunak ini pada dasarnya adalah menjelaskan bagaimana susunan komponen-komponen di dalam perangkat lunak dan juga bagaimana cara mereka saling berkomunikasi satu sama lain. Ada 3 pola struktur sistem yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah layered. Jadi layered ini adalah sebuah struktur yang berlapis atau berjenjang. Contohnya seperti memisahkan bagian inti program hingga ke bagian tampilan antarmuka atau UI. Yang kedua ada client server. Jadi client server ini adalah sebuah pola membagi tugas dengan jelas antara server sebagai pihak yang menyediakan layanan dan klien sebagai pihak yang meminta layanan. Dan yang terakhir ada data centered. Pada pola ini, basis data atau database diletakkan sebagai pusat repositori utama. Jadi semua komponen lain akan terhubung ke pusat data ini untuk saling berbagi informasi. Selanjutnya ada object oriented analysis dan design atau OOAD. Jadi konsep dasar dari OOAD adalah mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan objek, di mana setiap objek ini memiliki data atau state dan juga perilaku atau behavior. Ada 3 prinsip utama yang digunakan, yaitu encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Ada beberapa keuntungan jika kita menggunakan konsep OOAD. Yang pertama, reusability. Kode program atau reusability atau kode program yang sudah dibuat bisa digunakan ulang untuk keperluan lain. Yang kedua ada realistis, yaitu sebuah sistem yang dibangun lebih mencerminkan interaksi di dunia nyata. Yang ketiga atau yang terakhir ada stabil. Sistem menjadi lebih stabil saat menghadapi perubahan-perubahan kecil pada kebutuhan aplikasi. Selanjutnya ada Unified Modeling Language atau UML. Jadi secara sederhana, UML adalah bahasa pemodelan visual untuk merancang sistem berorientasi objek. Jadi ada 3 jenis diagram utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada use case. Jadi use case itu adalah sebuah diagram yang berfungsi untuk menggambarkan interaksi antara aktor atau pengguna dalam sebuah sistem. Yang kedua ada class diagram. Jadi class diagram ini adalah diagram yang berfungsi untuk menunjukkan struktur statis dari kelas-kelas yang ada di dalam sebuah sistem. Yang terakhir ada diagram sequence atau diagram yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana interaksi antar objek terjadi berdasarkan urutan waktu.
Selanjutnya ada user interface atau design atau UID. Jadi user interface ini adalah sebuah desain atau perancangan antarmuka pengguna. Jadi sebuah perancangan antarmuka pengguna dalam merancang sebuah sistem. Jadi kita berpedoman pada aturan utama yang dikenal sebagai the golden rules yang dikemukakan oleh Theo Mandel. Aturan ini menjadi fondasi agar tampilan aplikasi yang akan kita buat nyaman, mudah dalam digunakan oleh pengguna. Selanjutnya yang terakhir ada sistem terdistribusi dan real time. Jadi sistem terdistribusi adalah sistem yang beroperasi di atas jaringan, baik itu LAN maupun WAN. Sistem ini menggunakan middleware seperti RPC, mount, atau ARP agar bisa berbagi sumber daya dengan transparan seolah-olah berada di satu komputer yang sama. Sedangkan real time adalah sistem yang kebenarannya tidak hanya dinilai dari hasil logisnya saja, tetapi juga dari ketepatan waktu hasil tersebut diproduksi. Jadi ada dua jenis real time. Yang pertama ada hard real time, yang mana ini sangat ketat, batasnya waktu wajib dipenuhi. Contohnya adalah sistem avionik pada pesawat terbang. Yang kedua ada soft real time. Ini lebih longgar, batas waktu sangat diinginkan, tapi jika sedikit terlambat tidak akan menyebabkan kerusakan fatal. Contohnya adalah streaming video. Seperti itu. Jadi saya kira cukup penyampaian materi perihal rekayasa perangkat lunak atau RPL. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.